Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagi anak yang tadi tidak bisa mengikuti pertemuan via Microsoft Teams karena berbagai kendala, baik sinyal, jaringan maupun susah untuk masuk serta peralatan, Pak Bangun akan memberikan video pembelajaran pada hari ini. Anak-anak yang hebat, pada hari ini kita akan membahas tentang Mubel PJOK, yaitu di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Materi PJOK-nya adalah gerakan memutar dan menekuk badan. Nah, anak-anak, dalam materi ini ada dua pembahasan, yaitu tentang memutar dan menekuk badan. Apa tujuan pada pembelajaran pada hari ini adalah yang satu, siswa dapat menjelaskan prosedur variasi gerak memutar badan tanpa berpindah tempat dengan benar. Dua, siswa dapat mempraktekkan variasi gerak memutar badan tanpa berpindah tempat dengan benar. Tiga, dengan permainan kepala, pundak, lutut, kaki, siswa dapat menjelaskan prosedur variasi gerak menekuk tanpa berpindah tempat dengan benar. 4. Dengan permainan kepala, pundak, lutut, kaki, siswa dapat mempraktikkan prosedur variasi gerak menekuk tanpa berpindah tempat dengan benar. Anak-anak, materi yang pertama pada hari ini yaitu adalah gerakan memutar badan. Dalam hal ini kita akan membahas tentang bermain simpai. Ada yang tahu apa itu simpai? Ya, simpai itu adalah hula hoop. Pengertian simpai sendiri atau hula hoop adalah simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Bentuk alat ini lingkaran. Mungkin anak-anak sudah pernah bermain, sudah pernah melihatnya, sudah melakukan permainannya waktu di SD, di TK ya. Kita lihat yang kedua adalah simpai terbuat dari rotan atau plastik. Kalau zaman dulu simpai atau hula hoop itu hanya terbuat dari rotan. Tapi saat ini simpai atau hula hoop juga bisa dibuat dari plastik. Nah, berikut ini adalah bentuk dari simpai. Kita lihat ya. Yang pertama ini, gambar yang pertama yang berwarna-warni ini adalah simpai yang terbuat dari plastik. Yang kedua, simpai yang berwarna coklat-coklat ini terbuat dari rotan. Selanjutnya, simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Nah, anak-anak, simpai ini bisa digunakan untuk kita bermain dalam keseharian ataupun berolahraga. Banyak sekali permainan atau olahraga yang bisa digunakan dalam permainan menggunakan simpai. Selanjutnya adalah cara bermainnya. Bagaimana cara bermain simpai? Yang pertama, cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Yang kedua, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai. Nah, simpai yang tadi sudah diputar pada gerakan pertama adalah anak pertama ini dia memegang simpai terlebih dahulu. Setelah itu diputar simpai itu. Nah, selanjutnya pinggang kita mengikuti goyangan dari simpai agar simpai itu terus berada di pinggang dan terus berputar. Kita lihat contoh permainan cara bermain simpai. Cara bermain simpai seperti ini, kita lihat videonya. Nah, bisa dilihat pada saat simpai berputar, pinggul juga ikut berputar, agar simpai terus melakukan putaran di perut. Letaknya di perut, tapi yang digoyangkan adalah pinggang. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, ini adalah cara bermain simpai. Nah, ada yang sudah pernah bermain seperti ini? Nah, mungkin tentunya sudah ada yang pernah bermain seperti ini menggunakan simpai. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu di materi yang kedua, yaitu gerakan menekuk badan.
dalam hari ini adalah permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, tentunya anak-anak sudah familiar dengan permainan ini ya, apalagi pada saat di TK mungkin sering melakukan permainan seperti ini. Nah, dalam permainan ini, cara bermainnya yang pertama adalah memegang kepala, ya, memegang kepala, yaitu memegang kepala. Nah, cara bermainnya tegakkan punggung saat memegang kepala. Nah, punggung ini ditegakkan, ya, punggung ini ditegakkan. Nah, sejajarkan lengan dengan telinga saat memegang kepala. Nah, bisa dilihat contohnya pada gambar yang ada di layar ya. Itu adalah contoh gerakan memegang kepala pada permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Selanjutnya gerakan yang kedua adalah pundak, yaitu memegang pundak. Oke, memegang pundak. Nah, memegang pundak. Luruskan lengan ke samping saat memegang pundak. Nah, bisa diluruskan lengannya seperti contoh pada gerakan gambar di layar. Yang ketiga, yaitu memegang lutut. Nah, luruskan punggung dan kaki saat memegang lutut. Nah, contoh gerakannya pada layar ya. Pada saat memegang lutut, punggung dan kaki harus lurus, tidak ditekuk. Oke. Ya, bisa dilihat ya gambar pada layar. Dan yang keempat adalah memegang kaki. Nah, pada saat memegang kaki, luruskan kaki saat jari tangan menyentuh kaki. Nah, bisa dilihat contohnya pada layar yaitu gerakan memegang kaki. Oke, kita lihat cara bermain kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, di sini Pak Bangun akan mempraktekkan ya. Nah, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, anak-anak yang hebat sudah bisa dilihat tadi contoh dari permainan kepala, pundak, lutut, kaki, dan permainan simpai. Tentunya anak-anak sudah bisa mempraktekkannya. Oke anak-anak, pada hari ini tidak ada tugas untuk anak-anak. Nah, anak-anak cukup menyimak materi pada pagi hari ini. Jangan lupa ya anak-anak, karena materinya sudah selesai. Jangan lupa untuk anak-anak untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemik COVID-19 masih cukup mengkhawatirkan di lingkungan sekitar kita. Kita bersama-sama berdoa agar wabah ini segera berakhir dan kita bisa berolahraga, bertatap muka secara langsung. Dan tentunya jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Serta jangan lupa untuk menjaga ibadah-ibadahnya. Anak-anak yang hebat, terima kasih untuk hari ini. Pak Bangun juga memohon maaf pada saat pertemuan via Microsoft Teams banyak kendalanya untuk anak-anak. Silakan untuk anak-anak bisa memberikan masukan, Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada kami untuk sebagai bahan evaluasi kami dalam memperbaiki cara mengajar kami via online ini. Terima kasih untuk hari ini. Banyak kekurangannya Pak Bangun, mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.